Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 41 Mendirikan Kios. Kota King Yunfang adalah pasar kecil. Ada banyak sekali pasar seperti itu di seluruh medan perang Lingqi. Para biksu selalu membutuhkan tempat untuk berdagang dan beristirahat. Karena tidak ada yang mengelola kota Fang, segala sesuatu di kota Fang terlihat sangat berantakan, terutama bangunan-bangunan dengan gaya berbeda dari seluruh Kyushu berdiri berserakan, membuat kota Fang terlihat seperti gado-gado. Bangunan-bangunan ini dibangun oleh para biksu yang tinggal di sini sepanjang tahun. Sebenarnya ada banyak sumber daya budidaya di sekitar Gunung Qingyun, dan faktor keamanannya juga sangat tinggi. Tentu saja, banyak biksu tingkat rendah yang berkumpul di sana, terutama mereka yang tidak sekte manapun. Setiap bangunan merupakan toko yang menjual berbagai bahan budidaya, bahkan kedai teh dan restoran. Para beku tingkat rendah juga perlu makan dan minum, dan karena para beku memiliki kebutuhan sehari-hari yang lebih banyak daripada manusia, mereka tidak dapat menghindari keharusan mencari nafkah. Lu Ye berjalan melewati toko, tidak ingin membeli apapun, tetapi terutama karena dia tidak punya uang untuk membeli. Dia perlahan-lahan memahami metode transaksi di antara para biksu. Lu Ye tidak tahu sistem mata uang apa yang digunakan di dunia sekuler Kyushu, tetapi transaksi antar biksu biasanya menggunakan benda-benda seperti batu spiritual, yang merupakan mata uang keras dunia spiritual menggambar jimat dan membentuk formasi. Batu spiritual sangat berguna. Karena alasan inilah batu spiritual dapat menjadi standar perdagangan antar biksu. Lu Ye belum pernah melihat batu roh sebelumnya. Saat dia menguji tingkat bakat sebelumnya, kakak ketiga dari Sekte Giok menempatkan batu roh di lingkaran sihir, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya saat itu. Baru setelah itu kita mengetahui bahwa batu roh itu adalah kristal tembus pandang, seukuran ibu jari, dan juga terbagi menjadi kualitas tinggi dan rendah batu digunakan. Dari sudut pandang ini, seharusnya ada batu spiritual bermutu tinggi yang lebih baik dan sejenisnya. Toko obat paling populer di pasar menjual obat mujarab yang digunakan oleh biksu Lu Ye tidak punya uang dan hanya bisa menyaksikan kegembiraannya. Namun, saat berjalan dari toko ke toko, dia merasa sedikit bingung dengan harga umum. Selain toko-toko yang menjual dan menjual barang-barang di pasar, terdapat juga jalan tempat berkumpulnya banyak penggarap biasa. Mereka mendirikan kios-kios sederhana di pinggir jalan dan menaruh barang-barang yang ingin mereka jual di kios-kios tersebut. Jalan ini sangat ramai, jauh lebih ramai daripada jalan-jalan lain yang pernah dilalui Lu Ye. Ada segalanya untuk dijual, dan ini seperti pasar basah. Setelah berjalan-jalan di pasar untuk waktu yang lama, dia melihat semua yang perlu dia lihat. Lu Ye hanya menemukan tempat sepi di jalan ini, duduk bersila, mengeluarkan beberapa biji dari tas penyimpanannya dan menaruhnya di atas meja, berpikir sejenak, dan mengeluarkan sepotong mineral magnet seukuran kepalan tangan. Dia tidak ingin menjual biji ini, dia terutama ingin tahu berapa nilainya. Setelah mengembara hampir sepanjang hari, dia menjadi lapar, jadi dia mengeluarkan daging hewan untuk dimakan. Dia telah membunuh banyak hewan sebelumnya, memanggangnya dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Sambil makan, dia memperhatikan para biksu datang dan pergi dan mengamati mereka dengan cermat. Level seorang biksu adalah sebuah misteri baginya. Sekarang dia hanya tahu bahwa mereka yang memenuhi syarat untuk berjalan di medan perang Lingqi setidaknya adalah level pertama dari Lingqi. Ini bukan hal yang baik, dia pasti akan berkonflik dengan orang lain di kemudian hari, agak berbahaya jika dia tidak bisa menentukan tingkat kultivasi orang lain. Jika dia bertemu dengan biksu yang tak terkalahkan, dia mungkin kehilangan nyawanya sebelum dia bisa menguji kekuatan orang lain. Jadi dia ingin mencoba mencari tahu beberapa petunjuk melalui pengamatan tersebut, sehingga dia bisa menghemat lebih banyak uang di masa depan. Saat para biksu lewat satu persatu, Lu Ye mengamati masing-masing dengan cermat, tetapi tidak dapat melihat apapun. Adik laki-laki, apa yang kamu lihat? Kelainan Lu Ye menarik perhatian pemilik kios di dekatnya. Dia adalah seorang biksu wanita gemuk yang mengenakan gaun hijau. Gaun itu telah dikanji berkali-kali, tapi masih rapi awan di pelipis ditarik ke atas dengan lembut, memperlihatkan leher ramping dan putih. Lu Ye tidak menyadarinya sebelumnya. Sekarang dia berbalik dan melihat pemandangan pegunungan yang bergelombang. Melihat ke belakang, Lu Ye menggelengkan kepalanya, aku tidak melihat apa-apa. Dia menggigit daging kering dan meminum seteguk air. Kultivator wanita mengatupkan bibirnya dan berkata, Anda tidak ingin melihat tingkat kultivasi orang lain, bukan? Lu Ye terkejut, apakah begitu jelas? Kultivator wanita itu tertawa, karena ketika saya pertama kali masuk medan perang Lingqi, sama saja denganmu. Dia terlihat bodoh. Ternyata semua orang punya pemikiran yang sama. Lu Ye tertawa. Tidak mudah untuk berlatih kultivasi biasa. Tidak ada yang membimbing Anda, tidak ada tetua yang melindungi Anda, dan bahkan tidak ada tempat untuk berlindung dari angin dan hujan.
Kultivator wanita itu jelas mengingat pengalamannya sebelumnya, menghela nafas, berhenti memikirkannya, dan memberikan bimbingan, "Guang, kamu tidak dapat melihat apapun dengan mata telanjang." Luye bertanya, "Apa yang harus kami lakukan?" "Karena kamu telah menjadi Lingqi, kamu seharusnya memiliki kekuatan spiritual yang cukup. Mengapa tidak? Apakah kamu tidak mencoba mengaktifkan kekuatan spiritualmu?" Dia tertegun, diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena bodoh, dan kemudian dia mencobanya seperti yang diinstruksikan oleh kultivator wanita, mendesak kekuatan spiritual untuk berkumpul di matanya. Saat berikutnya, dia sepertinya sudah membuka pintu ke dunia baru. Para beku yang datang dan pergi di hadapannya semuanya ditutupi lapisan cahaya spiritual yang tidak terlihat dengan mata telanjang, mengalir perlahan, yang merupakan tanda bahwa kekuatan spiritual dalam tubuh para beku sedang mengalir. Sekilas tidak banyak perbedaan antara auranya, namun jika diperhatikan lebih teliti, masih ada beberapa perbedaan yang terlihat. Aura pada sebagian orang mengalir lebih cepat dan intens pada permukaan tubuhnya, sedangkan pada sebagian orang justru sebaliknya. Luye tiba-tiba menyadari bahwa mereka yang memiliki aura kuat dan aliran lebih cepat jelas memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dan sebaliknya. "Apakah kamu melihatnya?" tanya kultivator perempuan itu lagi. Luye terus mengangguk. Kultivator wanita berkata, "Jika Anda dapat memasuki sekte, Anda secara alami akan mengetahui hal-hal ini, tetapi jika Anda tidak memiliki siapapun yang membimbing Anda harus menjelajah sendiri." Pada saat ini, Luye melihat beberapa orang aneh, dan mereka tidak memiliki aura apapun pada mereka, yang membuatnya bingung. Setelah orang-orang itu berjalan, dia menanyakan pertanyaan ini kepada kultivator wanita di samping. Biksu perempuan berkata, "Itu normal. Mereka memiliki senjata spiritual yang menutupi aura mereka, atau mereka mempraktikkan beberapa teknik rahasia untuk menyembunyikan aura mereka. Namun, para biksu yang muncul di sini tidak berlevel sangat tinggi, dan mereka tidak akan memiliki energi untuk mempraktikkan teknik rahasia apapun, jadi kemungkinan besar mereka akan melakukannya." "Itu yang pertama." "Itu dia." Luye mengangguk dengan jelas. "Saya akan memberi Anda sedikit nasihat." Kultivator wanita berkata dengan nada menggoda, "Jika Anda bertemu orang-orang seperti ini di masa depan, larilah sejauh mungkin, karena mereka pasti berasal dari suatu kekuatan yang memiliki fondasi yang dalam, yaitu adalah di luar jangkauan kultivator kecil seperti kita." Selain itu, metode ini meskipun secara kasar dapat menilai tingkat-tingkat kultivasi seseorang, namun tidak sepenuhnya akurat. Hanya ketika seseorang benar-benar mengambil tindakan, Anda dapat menilai tingkat kultivasi spesifik orang lain dari fluktuasinya kekuatan spiritual mereka. Luye berkata dengan penuh terima kasih. "Terima kasih atas nasihatnya, kakak perempuan senior." Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan sepotong daging kering dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya. Kultivator wanita itu tertawa dan tidak menolak kebaikannya. Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya dan mulai memakannya perlahan, tapi penampilan memakannya jelas jauh lebih baik daripada milik Luye.